Lady Utomo kali ini. Cukup baik kan Farudin. Dedi Mulyadi, Jatmiko, Okto, lepas Okto. Iya, sejauh ini Okto yang biasanya mempunyai mobilitas cukup tinggi belum kelihatan. Ya, dan terutama skill-skill individu yang biasa dilakukan oleh Okto juga belum terlihat sampai sejauh ini. Mungkin ada pengaruhnya ketika dia harus berhadapan dengan head to head dengan Ridwan di sisi kanan pertahanan dari Arema serta Zulkifli. Ya. Ridwan kali ini offside. Iya. Asisten wasit Suhaidi mengangkat bendera tanda Noah Alamsyah dalam posisi offside tadi. Suwita Pata Jangkar senior yang sudah malang melintang di percaturan sepak bola Indonesia. Lady Utomo, Jatmiko, Dedi Mulyadi, Suwita Pata, terobosan. Masih ada Hisanori Takada yang sigap membaca serangan-serangan dari Arema Indonesia. Ya, masih belum terlalu efektif umpan-umpan panjang yang dilakukan oleh Esteban dari lini tengah, karena umpannya masih seringkali terlalu deras dan langsung bisa diamankan oleh penjaga gawang Hisanori Takada. Pertandingan sudah memasuki menit ke 29 menjelang menit ke 30. Dari statistik biasanya Persitara kebobolan di menit ke 25, artinya ada sedikit perubahan, sedikit perubahan terutama di lini pertahanan. Memang di sisi penyerangan masih mudah dipatahkan, tapi pertahanan dari Persitara juga sampai sejauh ini masih kokoh. Ini juga didukung oleh kerjasama tim dari Arema, pemain-pemain Arema yang belum terjalin dengan rapi. Kita mungkin tidak tahu apakah ini memang kondisi lapangan yang mempengaruhi. Offside Esteban Guillem. Sayang sekali dua pemain offside secara bersamaan. Ya, pengaruh lapangan juga karena hujan yang terus mengguyuri lapangan, sehingga umpan-umpan yang tadinya terukur bisa saja berubah arah, bahkan sama sekali tidak bisa ditebak oleh para pemain. Terutama soal keseimbangan pemain dalam melakukan tendangan atau menerima passing dan antisipasi arah bola yang kelihatan agak susah. Ya, dua pemain menghubungi Oktavianus Maniani yang terkenal memang sangat cepat. Kita saksikan Bung Zulkifli Syukur yang selalu head to head dengan Okto. Tantang. Terobosan kali ini M. Ridwan masuk dalam kotak penalti. M. Ridwan, gol! M. Ridwan
Pada menit 31, Arema Indonesia berhasil merubah kedudukan menjadi 1-0 lewat kaki Muhammad Ridwan bin Muhammad, pemain asal Singapura. Ya, sebuah gol dengan memanfaatkan kecepatan dan teknik individu dari Muhammad Ridwan yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Persitara yang sudah mulai mencoba melakukan tekanan dari depan pertahanan dari Arema. Terlihat jelas bahwasanya sisi yang kosong, terlihat ini umpan yang cukup baik tentunya, di mana M. Ridwan berada dalam posisi yang cukup baik untuk melakukan akselerasinya. Tak satu pun pemain pertahanan dari Persitara menghampiri, bahkan hanya pertahanan terakhir di Sanorita Kadal yang bisa menghadang, dan ternyata bola tadi bisa dilesakkan dengan baik, tenang dan cukup akurat. Ya, mungkin ada sedikit miskomunikasi ketika sama sekali tidak ada yang berusaha melakukan intercept terhadap pergerakan dari Ridwan, sehingga harus menjaga gawang Hisanorita Kade yang menghadang gerakan dari Ridwan. Back Persitara kelihatan hanya menunggu di tengah area kotak penalti tanpa ada yang berusaha memotong gerakan Ridwan, dan memang cukup cerdik Ridwan melakukan penetrasi dan mengeksekusi bola sendiri tanpa mengirimkan umpan ke tengah kotak penalti. 1-0. Sementara keunggulan dari Arema Indonesia lewat kaki Muhammad Ridwan bin Muhammad, dan juga merupakan gol kedua sepanjang musim ini dicetak oleh M. Ridwan. Semakin menggelegar Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini. Lihat keunggulan dari Arema Indonesia saat ini. Dan Bung Erwin hanya bertahan 5 menit peningkatan Persitara, Bung. Iya. Dari statistik 25 menit kebobolan, di menit 30, tepatnya di menit 31, M. Ridwan berhasil membobol gawang Persitara. Lagi-lagi umpan terobosan. Hari ini Hisanorita Kade lebih cepat. Sisi kiri pertahanan dari Persitara yang digedor oleh Ridwan tadi biasanya ditempati oleh Supriyadi. Kelihatan sekali betapa rapuhnya pertahanan sebelah kiri dari Persitara. Supriyadi terkena kartu merah ketika menghadapi PSM, dan setelah Supriyadi keluar, gawang Persitara juga bobol dari umpan dari sisi kiri pertahanan. Ya, koordinasi juga yang tidak baik antara Kim Jong-yung dan Lee Utamo. Salah satu alasan Persipura melepas pemain asing asal Korea ini adalah masalah komunikasi. Walaupun sudah sempat bermain dalam kurun 72 menit permainan bersama Persipura di putaran kedua, bahkan di Liga Champions, namun pelatih Jackson X Diago merelakan pemain ini pergi dengan alasan komunikasi. Bisa kita lihat memang tadi Kim serta Lee Utamo sama-sama menunggu M. Ridwan di tengah kotak penalti. Justru Foto Maniani yang kelihatan tadi mengejar Ridwan. Biar diangka. Fahrudin kali ini angkat peluang kotak penalti. Oh, hampir saja Roman Kemelo. Sebuah percobaan heading dari Roman Kemelo masih melebar di sisi kanan gawang Hisanorita Kade. Ya, mulai menurun konsentrasi lini pertahanan Persipura setelah kebobolan 1 gol tadi. Tidak lagi melakukan pressing yang cukup ketat ketika pemain-pemain Arema masuk ke pertahanan mereka, sehingga Fahrudin dengan baik melakukan umpan ke mulut gawang. Handsball kelihatannya Kim Jong-yung. Kim Jong-kyung, pemain asal Korea Selatan. Ya, dengan jarak yang cukup ideal tentunya itu dinyatakan handsball oleh wasit.
Lagi-lagi Esteban Guillen bersama dengan Fahrudin. Lady untuk membayang-bayangi Fahrudin. Biar Yangka juga. Esteban Guillen. Wah, tendangan percobaan langsung ke gawang masih dihadang oleh headingan Lady Utomo. Ya, dia Roman Camelo yang asal Slovakia yang sudah mencetak 10 gol sepanjang musim ini. 2 gol terakhir dicetak saat melawan Persija Jepara. Diego Mendieta berhadapan dengan Pierre Yangka. Oh, sangat keras, Tantan. Apakah wasit Okidwi memberikan kartu? Untuk pelanggaran kali ini? Ya. Rasanya pantas untuk diberikan kartu karena dari belakang. Meskipun memang mengincar bola, tapi sliding tackle yang dilakukan oleh Tantan ini cukup berbahaya, dilakukan dari belakang dan membentur kaki dari Fahrudin. Kartu kuning untuk Tantan. Ya, menggunakan tenaga berlebihan, kemudian berusaha mencederai lawan. Kartu kuning kedua juga yang dikoleksi oleh Tantan di musim ini. Sedang Gian.